Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimina mu'minina wa razaqana minat thayyibat. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, para sepuh, para asatidz, para orang tua yang kita muliakan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali pagi ini berjumpa dalam sebuah kajian tentang adab menuntut ilmu pengetahuan bagi seorang muta'allim dalam menuntut ilmu pengetahuan, yang mana kita sudah mulai kajian ini. Namun sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu seperti biasa kita menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah yang pahalanya limusannifi hadzal kitab. Juga kita hadiahkan pahalanya kepada orang tua kita, ibu bapak kita, baik mereka yang mendahului kita atau yang masih bersama kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan tentunya lahir dan batin. Juga kita niatkan kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, yang bersekeimanan dengan kita. Mudah-mudahan mereka mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Juga mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu nafa'ana bi'ulumihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, buniyad dinu 'alan nadhafati. Dan dibangun agama ini, dibangun, dibina, didirikan, 'alan nadhafati, itu didasari oleh kesucian.
agama ini agama suci. Ilmu, ya kaitannya dengan ilmu yang kita tuntut adalah ilmu agama. Karena ilmu yang kita tuntut adalah ilmu agama, sementara agama itu dibangun atas dasar suci, maka artinya kita menuntut agama ini dalam keadaan suci, lahir dan batin. Secara lahir, menuntut ilmu itu memang selayaknya kita dalam keadaan suci dari hadas, suci dari najis, tidak berhadas besar, tidak berhadas kecil. Orang yang menuntut ilmu itu memang dituntut sebaiknya ia berwudu, tentunya mandi untuk menghilangkan hadas besar, suci dari najis, selayaknya dia pantas untuk sah sholat. Nah, itu orang menuntut ilmu. Jadi ilmu yang benar-benar akan lengket, akan berkah ya kepada kita terhadap ilmu agama ini tidak asal dapat begitu aja. Makanya banyak yang sudah tidak kita amalkan atau sudah ditinggalkan namanya ketika kita belajar ilmu ini dengan cara online. Nah itu, jadi belajar online itu pakai Zoom zaman sekarang nih kan. Kalau ilmu agama tidak begitu. Nah kalau kita lihat metode belajar sekarang dari mulai zaman corona kemarin itu ada perubahan yang cukup drastis. Ya, cara orang belajar dari bertatap muka kepada daring namanya itu. Ya, belajar online. Ya kalau itu untuk karir, lalu kemudian nanti dia mendapatkan titel, dengan titel keserjanaannya mempermudah ia mencari pekerjaan, urusan dunia, ya maka ia akan mendapatkan dunia. Ya, kan disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa in kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah. Wa in kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yusibuha, gitu ya. Kalau dia sesungguhnya amal ini tergantung niatnya. Jadi kalau kaitannya dengan hijrah, kalau hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka ia akan mendapatkan pahala karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ia hijrah itu niatnya untuk dunia atau perempuan, maka ia akan mendapatkannya. Nah, jadi makna niat seperti ini, kalau niat kita menuntut ilmu untuk keperluan dunia, ya tercapailah keperluan dunia tadi itu. Ya enggak apa-apa. Ya, sudah sarjana, strata 1, strata 2, mungkin strata 3, doktor gitu ya. Akan mudah baginya mendapatkan pekerjaan kebanding apa namanya ini yang stratanya 1 gitu. Tentu yang 2 lebih mudah nih. Yang strata 3 lebih mudah dari 2, tergantung apa namanya itu pekerjaan target yang akan kita cari gitu. Nah, tiba-tiba tahunya begitu kan, sarjana nih kita. Nggak kelihatan di kuliah, kayak daring aja. Entah di rumah dia belajar, entah di kafe, entah duduk di warung. Ya, begitulah di zaman sekarang ini. Cukup ada laptop 1 atau Android, ya begitu.
Dia Zoom aja dia dengan dosennya nih. Padahal dosennya di Jogja sana umpamanya. Ya. Tahunya 3 tahun sudah. Bentar lagi mau ujian. Tahu-tahunya wisuda. Ya, itu dari segi ini ya ia mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ya. Apakah harus begitu juga? Nah, ini pertanyaannya. Dalam hal menuntut ilmu agama. Nah, maka ada yang perlu kita pahami bahwa kitab-kitab yang tetap abadi insya Allah sampai kiamat ya, peninggalan para ulama kita ini. Ya, karena kalau Al-Quran jelas ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dijamin tuh keberadaannya sampai kiamat. Nah, kalau kitab-kitab peninggalan para ulama ini tergantung generasi. Kalau generasinya kita dapat menanamkan kembali ajaran yang diajarkan kepada kita, dan begitu pula seterusnya, insya Allah ajaran kitab-kitab mereka itu akan kekal sampai pada zamannya. Bahkan sampai kiamat sekalipun juga. Nah, sama dengan ini. Kitab kita ini nih. Yang perlu kita ketahui ialah bahwa kitab-kitab peninggalan para ulama ini tetap aktual. Nah, itu dulu yang harus kita catat. Jadi zaman kapanpun kita belajar Ihya Ulumuddin, I'anatul Talibin, Riyadus Shalihin, katakanlah begitu ya. Dalilul Falihin. Ya pokoknya kitab-kitab kutubut turas dalam istilah bahasa pondok itu. Kitab-kitab kuning lah. Kitab-kitab gundul bahasa umumnya. Peninggalan para ulama-ulama dahulu. Ini tetap aktual. Aktual itu artinya apa nih? Tetap sesuai dengan zaman dimanapun zaman itu berada. Kenapa maka bisa kayak itu? Karena yang mereka wariskan kepada kita ini adalah ilmu agama. Nah, itu dia. Beda kalau ilmu dunia, contoh ilmu bahasa umpamanya. Ini saya ngarang, nggak usah saya lah. Ada karangan 50 tahun yang lalu oleh seorang pengarang buku bahasa, gitu ya, bahasa Indonesia katakan begitu. 50 tahun yang lalu nih. Nah, apakah hari ini masih bisa diajarkan di kurikulum sekolah-sekolah formal kita? Ya kan? Mana itu buku yang dahulu kita belajar? Ini Ibu Budi, mana sekarang buku itu tuh? Nah kan tinggal kenangan aja lagi deh. Nah itu baru berapa tahun itu? Nah terus itu satu contoh kecil. Nah, jadi dia hanya berlaku pada zamannya saja. Jadi kalau tidak diupdate buku tadi itu, maka dia akan ditinggalkan. Jadi kalau pengarangnya tidak memperbaharui buku tadi versi yang baru, lewat itu. Nggak ada lagi di kurikulum. Masih banyak contoh yang lain-lain tuh. Pelajaran bab hari itu kita tuh kalau sekolah tuh ada PMP apa aja. Mana ini gitu tuh. Ya padahal PMP itu akhlak loh. Ya, tapi karena kemasannya tidak kitab yang didasari kutubut turas seperti ini, maka berlalulah dia. Sama aja kitab kuning nih tinggalkan orang tuh ya di toko kitab mana laku lagi ya. Kan gitu bahasa kita lah. Itu artinya bukan kitabnya yang tidak aktual, tapi generasinya yang tidak mempelajarinya.
Beda dengan yang tadi itu. Yang tadi itu memang tidak diajarkan lagi. Nah, kalau diajarkan dia sudah berbeda tuh. Karena bahasa itu yang dulu dengan sekarang bisa berbeda dia. Ada perkembangan-perkembangannya yang tidak cocok lagi waktu itu tuh untuk diterapkan sekarang. Nah, kan gitu. Kalau tidak diupdate tuh. Diupdate ya bahasa sekarang lah. Nah, diperbaharui gitu. Lah bagaimana dengan kitab-kitab kutubut turas nih, kitab-kitab agama nih, kitab-kitab peninggalan para ulama nih, kitab kuning, kitab gundul nih. Nah, kan peminatnya dalam tanda kutip hanya orang-orang tertentu aja lagi, begitu kan? Buktinya di toko-toko buku itu tanya, boleh kita tanya itu. Apa di sini laku juga lagi kitab-kitab gundul nih? Tergantung. Kalau banyak pesantren laku tuh. Kayak di Jawa umpamanya. Nah, di kita umpamanya banyak pondok pesantren, tapi pondok pesantren yang mempelajari kutubut turasnya cuma sedikit umpama. Nah, sedikit juga lakunya juga. Kan tergantung gitu. Jadi bukan masalah kitabnya. Kitabnya ini tetap menjadi apa namanya itu sumber untuk dijadikan sebagai bahsul masail kalau di dalam organisasi contohnya NU ya. Nah, tuh. Ini adalah rujukannya. Gitu, rujukan itu apa namanya tuh ya? Sumber. Jadi Al-Qur'an, hadis itu sumber utama, tapi banyak kitab-kitab ini menjadi sumber. Banyak orang yang mau mengambil titel kesarjanaannya, entah mereka mau bikin apa namanya, kalau S1 apa namanya tuh ya, nah jadi lupa aja. S1, S2 tesis, S3 disertasi, skripsi ya. Apa aja? Skripsi apa aja? S1. Nah, S2 tesis ya, S3 disertasi gitu ya. Orang sarjana paham. Orang yang mau sarjananya tuh disertasi S3 itu kalau apa namanya sumbernya adalah pustaka, itu satu kitab ini bisa sebagai sumbernya nih. Bagaimana mereka mengembangkan salah satu judul di Ihya Ulumuddin, Adabul Muta'allim wal Mu'allim tuh. Cari aja lagi kitab-kitab yang apa namanya itu yang menunjang daripada judul yang ada di Ihya Ulumuddin. Ada yang apa namanya, yang kajian untuk mencapai doktornya itu ininya adalah pustaka gitu ya, kajiannya. Nah, satu judul ya baru. Nah, jadi artinya apa? Ini tetap berlaku sampai zaman di mana akhir zaman sekalipun nanti. Ini kita udah akhir zaman sebenarnya. Pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Karena yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Nah itu. Jadi agama ini tidak berevolusi. Begitu. Tapi agama ini dia mengawal. Berevolusi itu kan umpamanya agama itu nanti sesuai dengan zamannya. Nanti orang tidak lagi membaca 2 kalimat syahadat pada suatu masa nanti, tapi tetap Islam. Tidak begitu. Itu berarti berevolusi, berganti begitu ya. Mau sampai kiamat agama itu syahadatain itulah udah. Tidak ada salah satu syahadatin. Jadi 3 syahadat begitu. Nah itu kan 2 syahadat itu kan zaman awal-awal milenial, dari zaman Nabi sampai awal milenial. Nanti zaman 5037
Kalau zaman sekarang kita 2025 ya umpama nanti 5.000 sekian itu syahadat jadi 3, salah satu syahadatin, kalau sekarang syahadatain 2 syahadat. Apakah begitu kira agama ini? Tidak, tetap dijamin. Kenapa? Sumbernya 2 nih, sumber yang utama nih, Al-Quran dan hadis. Ini pecahannya, cuman ini istilahnya ini nih kajian ihya, kajian apalagi namanya fikih, kajian ini tasawuf ya, kajian fikih, kajian macam-macam lah yang orientasinya agama, tetap mengacunya cuman ke situ aja, makanya tidak akan berubah. Nah, yang berubah itu bukan esensi agamanya, bukan ilmu agamanya. Ya. Yang bisa berubah itu bagaimana penerapannya sesuai dengan zamannya. Nah, ini yang perlu kita pahami nih. Kalau esensinya, esensi itu apa ya? Bisa nyambat esensi tapi penjelasannya udah paham pulang apa aja nih. Kalau isi yang sesungguhnya itu tidak berubah, itu agama. Nah, begitulah. Tapi dalam penerapannya, ini makanya ada istilah agama itu al-muhafazatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidi aslah. Menjaga dan memelihara nilai-nilai norma-norma agama yang sudah diwariskan dari Nabi kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in ke tabi'in, langsung kepada kita hingga hari ini. Al-muhafazatu 'alal qadimi shalih, menjaga tradisi yang baik yang diwariskan dari dahulu hingga sekarang. Tapi apakah kita menutup pintu, menutup mata, tidak melihat perkembangan bahwa anak kita ini hidup di zamannya, bukan zaman kita dulu? Nih, disitulah letaknya. Ini menjadi sumber-sumber hukum, kajian-kajian kutubus turas tadi nih, yang kemudian dikajilah, digodoklah. Menggodoknya tuh tentu orang yang berilmu lah nih, ya. Maka adalah di organisasi-organisasi itu menggodok masalah-masalah, lalu muncullah pendapat-pendapat. Ya kalau kita di Indonesia ini secara umum nanti dikumpulkan di apa namanya itu Majelis Ulama Indonesia, tuh kan. Majelis Ulama Indonesia itu dia mengeluarkan fatwa. Fatwa itu belum hukum tetap kalau dalam kita bernegara, tapi dia menyumbangkan, memberikan kontribusi kepada negara yang nanti hendak membuat sebuah aturan atau produk hukum positif, hukum tetap. Kan diambil dari berbagai sumber-sumber termasuk fatwanya ulama. Ini menurut ulama begini, ini boleh, yang model begini, kalau begini tidak, gitu kan. Sebelum Dewan Katuk Palu boleh atau tidak, ini menjadi pertimbangan. Yang nanti kemudian jadi hukum tetap umpamanya, menjadi sebuah undang-undang. Jadi yang asli, esensi daripada agama itu tidak berubah. Ya kalau namanya zuhur 4 rakaat, ya 4 rakaat, apa mudah. Ya, ada kisah berganti-ganti. Karena pada suatu masa nanti manusia sangat disibukkan dengan pekerjaannya, maka sholat zuhur ini akan dipotong, dipangkas menjadi 2 rakaat. Terkena efisiensi. Waduh. Yang begitu itu sudah ada masalahnya, ya, qasar sholat gitu kan.
Nah, itu sudah dibahas, sudah selesai, sudah tuntas itu, sudah final. Jadi kalau suatu saat nanti alasannya dengan segala kesibukannya menjadi 2 rakaat, masalahnya apa dulu nih, kesibukan apa ini? Kalau kesibukannya musafir sudah final sudah. Ya. Kalau kesibukannya dengan pekerjaan, ya pekerjaan kita ini dari dahulu hingga sekarang tetap aja waktu itu 24 jam kan? Nah, apa kira suatu saat nanti waktu itu akan menjadi 30 jam sehari? Kan tidak. Nah, kalau seandainya 30 jam bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kan tidak terjadi itu. Tetap aja 24 jam sehari kan? Nah, itu. Yang berubah di mana? Wal akhdzu bil jadidi aslah. Nah, itu. Kita membuka pintu Islam ini nih, membuka pintu menerima hal-hal yang sifatnya baru yang dahulu tidak ada. Dahulu tidak ada nih. Ini banyak hal-hal yang baru bermunculan ini. Ini bagaimana? Wal akhzu bil jadid. Islam hadir untuk merespon itu semuanya. Nah, itu tadi tuh dibahas. Bagaimana memilahnya? Bagaimana kalau bahasa kampungnya mengayaknya? Nah, diayak dia kita leh. Nah, atau disaring, nah, diayak. Karena hasil yang akhirnya itu tuh. Jadi pakai seleksi dulu, tidak asal ambil begitu. Wal akhdzu bil jadid aslah, jika itu dianggap ada sesuatu yang lebih baik, terutama buat anak yang generasinya hidup di zamannya bukan hidup di zaman kita. Mungkin kalau kita kada perlu lagi. Tapi anak kita ke depan nih, kalau tidak begini nih, mereka akan tinggalkan nih agama nih. Oh, kalau begini bahaya nih. Kita respon ini. Nah, banyaklah perkara-perkara baru tadi itu bermunculan di zaman di mana dahulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Umpamanya, apa hukum belanja online? Nah, dulu udah ada. Jadi makna belanja antarodin itu harus digodok. Ya kan? Antarodin. Kan prinsip berdagang, prinsip jual beli itu antarodin. Saling meridoinya. Itu prinsipnya. Supaya tidak ada riba di situ. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Waktu transaksi aman, sekali beli ke rumah nyumpah kawan. Ya, tahu kayak ini dia tadi. Ada pacang petukari ya. Nah kan nyumpah ada. Apalagi mau sampai kata-kata kotor keluar. Ini kenapa maka kayak ini nih? Berarti ada yang ditutupi belanjaannya tuh. Ini tidak antarodin namanya. Nah, bagaimana dengan belanja online? Nah, itu nanti adalah bab khususnya tuh membahas itu. Kita ada bahas di sini. Seorang juga bukan punya kompetensi untuk membahas itu tuh ya. Tentu ada ustadz-ustadz yang lain kajiannya, kajian fikih ya, muamalah. Ustadz siapa yang kaji muamalah nih, subuh apa maghrib ke isya itu. Nah, itu nanti keluar, boleh kita bertanya bagaimana hukum ini nah, gitu. Nah, jadi hanya ingin menyampaikan bahwa ini harus direspon dan itu sudah direspon sesungguhnya. Nah, boleh atau tidak boleh tadi itu. Kalau boleh kenapa? Kalau tidak boleh kenapa? Nah, jadi harus begitu judulnya. Ya. Kalau sekiranya tidak boleh, kita anggaplah katakan tidak boleh. Harga mati tidak boleh. Pokoknya belanja, pokoknya tidak ada belanja online. Belanja harus sistemnya harus bertatap muka, lihat barang dulu, jangan sampai beli kucing dalam karung. Kan prinsipnya begitu belanjaan ini. Tidak ada belanja online itu, pokoknya harus datang. Nah itu. Kalau kita mau belanja barang pergi ke Jakarta sana,
tidak main telepon-teleponan. Tolong kirimkan 10 karung pakaian apa nih? Pakaian muslim dewasa. Bapak kan? Orang zaman sekarang kan kayak gitu aja lagi. Kalau dulu kita ke Jakarta berangkat, berapa biaya ke Jakarta lagi? Belum lagi pakai kapal laut seminggu yang sampai. Nah, kan berapa banyak sudah tuh kemudahan-kemudahannya. Ya. Kalau sekarang ada. Bagaimana dengan barangnya? Ready? Siap? Oh, siap. Bisa dilihat contoh-contohnya nih. Bagaimana? Nah, kan itu di situ ininya mainnya tuh. Nah, jadi agama mendukung itu. Yassir wala tu'assir. Ya. Jangan dipersulit. Yassir, permudahlah, wala tu'assir. Ini berlaku dalam segala tatanan, termasuk dalam dunia perdagangan ini. Kalau caranya bisa ada yang mudah, kenapa tidak dicarikan hukumnya? Wala tu'assir, jangan dipersulit. Coba dipersulit. Tinggalkan orang agama nih. Ngalih di Islam nih, ketika kita jual beli di Islam nih ya. Yang di luar Islam maginnya ya. Kayak apanya hapun masuk dalam Islam nih, wah ngalih Islam tuh ya, pada maju-maju dalam Islam nih. Bisa kita aja maju ya. Gitu. Tidak, dalam Islam ini merespon dunia modern begini, dia begini caranya. Begitu. Sehingga orang tertarik dengan Islam, berbondong-bondong di dunia barat sekarang ini. Bahkan ketar-ketir itu orang agama lain itu melihat orang pada rame-rame masuk Islam. Coba lihat di YouTube itu tuh. Kalau kita buka itu mu'allaf di dunia barat, di Inggris, di Jerman, Itali, di Vatikan suram, Amerika, orang berbondong-bondong masuk Islam. Ini kenapa? Penyebabnya ini, salah satunya ialah Islam merespon kehidupan dunia modern. Jadi disitulah wal akhzu bil jadidi aslah. Tapi tradisi yang sesungguhnya untuk mendapatkan keberkahan ilmu tadi ini, tetap caranya itu bertatap muka. Nah, ini tradisi. Jadi tradisi jangan hilang. Namanya al-muhafazatu 'alal qadimi sholih. Tradisi jangan hilang. Tapi menerima hal-hal yang memang di depan mata kita, yang terjadi hari ini di lingkungan kita, kita tidak bisa menghindar darinya, maka wal akhzu bil jadidi aslah. Kita ambil, kita terima. Orang pakai Android juga. Orang pakai laptop juga. Itu. Biar kata keren sekalian tuh. Kapan perlu kalau kita mengajar itu tuh, itulah pelan bedanya yang model-model begini ini ada berkah, Pak, ini buat kitab gitu kan, ini ada berkah. Nanti kitab ini nih kalau orang belajar agama tuh dicium, ada berkah. Lah kalau laptop mencium kaca, kan di situ masalahnya. Jadi ada sisi-sisi al-muhafazatu 'alal qadimi sholih, tetap kita rawat dengan baik. Silahkan wal akhzu bil jadidi aslah, bawa laptop, tinggal pencet, buka judulnya apa, scroll keluar judulnya. Tapi nanti selesai cium kitabnya. Jangan cium kaca laptop kan begitu. Itu solusinya. Supaya apa? Supaya keberkahan ilmu agama itu tidak hilang. Itulah salah satu adabul muta'allim. Karena terbatasnya waktu, saya kira cukup sampai di sini. Belum lagi adab muta'allimnya kepada mu'allim, kepada gurunya. Itu perkara lain lagi. Jadi sampai di sini kiranya bahasan kita dalam kesempatan ini. Mohon maaf kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.